Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Ya, kemarin tanggal 4 November 2021 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang dan Nganjuk, Jawa Timur, kurang lebih sekitar kilometer 672 sampai 673. Kecelakaan tunggal tersebut ada satu mobil dengan penumpang 4 dewasa, 1 anak-anak. Dan yang mengejutkan dari peristiwa kecelakaan tersebut, 2 dari penumpang adalah sahabat kita, saudara kita, rekan kerja kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bibi Andriansyah, atau biasa kita panggil Bibi, dan Vanessa Angel. 3 penumpang lainnya dilaporkan alhamdulillah dalam kondisi sehat dan mengalami luka ringan. Keluarga besar Kopi Viral turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Vanessa dan juga Bibi. Semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan juga keluarga ini tinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Untuk Gala segera sehat, Nak. Banyak yang sayang sama Gala ya. Ya. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama para sahabat almarhum dan almarhumah. Terutama para sahabat dan orang-orang terdekat yang telah banyak memberikan kontribusi untuk almarhumah Vanessa Angel. Salah satunya sahabat beliau, Dwi Andika. Dapat kabar kapan, Bro? Dapat kabar pas beberapa menit atau beberapa menit setelah kejadian dari manajerku yang ini juga manajernya Vanessa juga sebelumnya. Tapi dengar kabarnya saat itu hanya kecelakaan ya? Ya, belum tahu meninggal atau seperti apa? Dapat kabarnya cuma Vanessa, Bibi kecelakaan dan itu pun membuat aku kayak masih bingung. Bahkan aku juga sempat ada kayak berantem sama Mbak Bali, dia kayak Mbak Bali jangan bohong, lu yang bener ceritanya gitu, lu kasih informasi gue yang jelas gitu. Sampai kita ada sedikit cekcok juga gitu karena yang gue pengen tahu adalah kabar yang beneran nih gitu, karena gue nggak ngeliat sama sekali di sosial media, karena gue nggak ngeliat sama sekali dari penayangan televisi gitu. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian baru mulai berdatangan, baru mulai banyak yang informasi. Bu Cahaya juga telepon aku gitu kan, dan memberikan konfirmasi juga, katanya ya emang itu benar kejadian. Maksudnya kemarin pun gue tuh bener-bener shock banget, kayak maksudnya gue nggak ngerti gue harus gimana, gue nggak ngerti. Maksudnya suara Vanessa tuh kayak masih terngiang-ngiang banget, suara Bibi, suara Vanessa kayak gak tahu, ini kabar yang bener-bener shock banget, kayak tiba-tiba kejadian dalam waktu sedetik, dan mungkin semua teman-teman yang lain juga kayak nggak nyangka kalau ini akan terjadi di hari itu. Nggak tahu gue sampai detik ini pun, sampai gue tadi tidur, sampai gue bangun pun gue ngerasa kayak bisa nggak skip kayak yang kemarin itu. Kayak mimpi kok. Bisa nggak sih kayak kemarin tuh di skip aja dulu deh, anggap kemarin tuh nggak ada sama sekali, tapi terus-terusan informasi datang, terus-terusan banyak yang ngasih berita. Bahkan yang sedihnya tuh adalah beberapa orang banyak yang ngasih kayak foto-foto kejadian, dan buat gue, buat apa lu kasih ini, buat apa, gue nggak ngerti. Ini hanya nambah luka buat orang-orang yang ditinggalin. Sebenarnya kita tuh Kopi Viral kan sempat kedatangan ya, 2 bulan yang lalu ya Bi. Vanessa tuh 2 kali ya, kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Terakhir kali Vanessa itu datang di sini pakai baju hitam, menceritakan apa waktu itu?
kepergian Jen Jen Shalimar. Shalimar. Iya, Kepergian betul. Jen Shalimar waktu itu ya. Jenazah tadi kedua jenazah sudah sampai Jakarta di rumah duka tadi kira-kira jam 4.20 pagi dan beberapa saat yang lalu telah selesai proses pemakamannya dan kita sudah tersambung ini. Ini ada Viti ya. Oke. Proses pemakaman. Iya. Ya, masih dalam suasana duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah atas kecelakaan yang terjadi pada kemarin hari Kamis tanggal 4 November 2021 di ruas jalan tol Jakarta Surabaya di kilometer 672 yang terjadi pada kurang lebih pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya dan tim Insert sedang berada di Taman Makam Islam Malaka di Jakarta Barat dan kami menyampaikan langsung dari pemakaman yang menjadi tempat persemayaman terakhir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Bisa kita lihat bersama pemirsa. Di belakang saya terdapat banyak sekali pelayat dan juga awak media yang meliput prosesi pemakaman Vanessa Angel yang baru saja selesai. Dan kebetulan di lapangan saat ini kondisi memang diguyur hujan kecil dan membuat medan sendiri menjadi agak sulit karena tanah sendiri di sini sangat-sangat basah dan licin, pemirsa Insert. Sempat terjadi kesulitan atau hambatan sedikit, namun bukan menjadi hambatan yang berarti. Dan dari tadi kita melihat beberapa tokoh di sini banyak yang melayat Vanessa Angel, di antaranya ada Ussy Sulistyawati dan Andika, kemudian ada Tia Aristia, dan di belakang saya di sini sedang diadakan wawancara dengan Roy Suryo. Dan sebelum diberangkatkan ke pemakaman ini, jenazah diberangkatkan dari rumah pukul 7.54 menuju ke masjid untuk disolatkan terlebih dahulu bersama para pelayat untuk mengadakan sholat jenazah. Kemudian sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dipersiapkan dan diberangkatkan menuju ke pemakaman, pemirsa Insert. Tadi sempat terjadi suasana yang haru biru, semua orang, semua rekan, semua teman menumpahkan kesedihannya ketika prosesi pemakaman Vanessa dan Bibi, terutama ketika prosesi azan, pemirsa Insert. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Iya. Terima kasih Agasa untuk laporannya, dan seperti yang kita lihat ya pemirsa, banyak sekali yang sayang dengan kedua sahabat kita ini. Bahkan kepergian mereka berdua pun ini juga diiringi dengan banyak sekali doa, banyak pelayat yang hadir untuk mendoakan mereka. Ya, ini jadi pertanyaan banyak orang atau banyak pihak, terutama juga keluarga. Nanti kita di sini akan berbicara banyak tentang apa yang dirasakan almarhum dan almarhumah, firasat, tanda-tanda, sama orang-orang terdekat dan sahabat. Dan mohon izin untuk mengetahui sebenarnya apa sih kronologis kejadian kemarin itu. Boleh gue sambungkan dengan Dirlantas Polda Jawa Timur ya? Ya. Saya akan menelpon Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Latif Usman, untuk mengetahui kronologis sebenarnya apa yang terjadi kemarin. Ya, sekaligus juga tentunya untuk mengklarifikasi. Betul, ya, karena karena di banyak luar sana spekulasi banyak kan, sekali Bra. berita-berita informasi yang sekali lagi mohon jangan disebarkan jika tidak tahu kebenarannya. Abang lagi live, mohon izin Iya. aku kita ngobrol ya. Halo? Ya. Ya, kita sudah tersambung dengan Kombes Pol Latif Usman. Beliau adalah Dirlantas Polda Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Latif. Waalaikumsalam. Ya, Pak, kami dari Kopi Viral. Boleh sedikit Pak Dirlantas menceritakan kronologis kejadian kemarin. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Ya, jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama, khususnya pengguna jalan tol, dan ini perlu kesadaran kita bersama karena memang jalur tol yang dari Jakarta sampai Surabaya kan panjang dan yang dikatakan bebas hambatan, sehingga ini memacu adrenalin para pengemudi untuk memacu kendaraannya. Nah, ini perlu pengendalian diri. Tentunya ketentuan aturan-aturan yang ada, khususnya rambu-rambu itu bukan sebagai pajangan, tetapi untuk dipatuhi.
ada kecepatan maksimal 80 km per jam. Ada beberapa ruas jalan yang ketentuannya bisa 100 km per jam. Insya Allah kalau itu ditaati, fatalitas korban tidak sampai meninggal dunia. Walaupun memang penyebab utama daripada kecelakaan ini adalah permasalahan konsentrasi daripada pengemudi, yang pertama. Untuk masalah kendaraan itu biasanya sering ada terjadinya pecah ban. Tetapi kalau kecepatannya bisa dikendalikan, ini mungkin ya bisa tetap terjadi kecelakaan, tetapi korban daripada fatalitas ini bisa kita minimalisir sedemikian rupa. Ini yang sebetulnya harus kita patuhi bersama. Oke. Dari kejadian yang kemarin tentunya memang dilihat dari kerusakan kendaraan, rekap kendaraan, memang kalau kita lihat untuk sementara sampai nanti tunggu hasil penyidikan dari beberapa informasi ada akan kita jadikan sebagai alat bukti untuk petunjuk. Tapi dilihat dari kerusakan daripada kendaraan, kita bisa lihat kecepatan kendaraan di atas 100 km per jam. Nah, ini tentunya yang mengakibatkan kondisi korban bisa sampai dengan meninggal dunia. Iya Pak, Pak Latif boleh informasikan kami informasi awal bagaimana sebenarnya kronologis kejadian tersebut sehingga posisi mobil sampai akhirnya memutar balik itu? Iya, jadi kendaraan ini karena kurang konsentrasinya pengemudi, ini kendaraan teroleng ke kiri, menabrak pembatas jalan berupa besi, terus sampai di ujungnya menabrak pembatas jalan berupa beton. Inilah yang menjadi terpelanting karena kecepatannya di atas 100 sehingga kendaraan ini terlempar ke kanan ke jalur cepat sekitar 30 meter. Nah, ini sampai sehingga kendaraan pun putar sampai dengan arah balik, arah berat kembali. Baik, Pak Latif, kami menunggu penyelidikan untuk kecelakaan ini. Tapi yang perlu kami ketahui juga setelah proses kejadian bagaimana penanganan korban, terutama kepada kedua almarhum dan almarhumah. Iya, tentunya memang yang kami utamakan sampai saat ini pun kami utamakan adalah bagaimana kita penanganan korban, baik itu yang sehat maupun yang meninggal dunia. Kemarin yang meninggal dunia sudah kita antar, tadi pagi sudah sampai Jakarta, sampai pukul 4 kami kawal, dan yang sehat untuk sampai saat ini kita tetap melakukan pendampingan sehingga betul-betul baik supir, baik putranya, baik babysitternya ini kita adakan perawatan pendampingan sehingga diharapkan korban yang selamat betul-betul bisa selamatkan sehingga nanti bisa menjadikan membantu kami dalam proses penyidikan. Jadi kami memang belum melakukan penyidikan lebih dalam, tapi yang terpenting bagi kami adalah kemanusiaan yang kita kedepankan, pendampingan kepada mereka sehingga jiwa mereka yang tergoncang ini bisa lebih tenang kembali. Baik, begitu. Baik Pak Latif, terakhir bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menggunakan jalur tol Jawa yang memang alhamdulillah memudahkan tapi cukup panjang ini? Apa yang harus dilakukan pengemudi untuk supaya kita selamat semua? Iya, tentunya pertama kita harus mengetahui kondisi kita terlebih dahulu. Kita mau berangkat jam berapa, kondisi kita bagaimana, semalam kita tidur jam berapa. Ini kan harus diketahui jika kondisi kita tahu saya nanti akan berjalan berapa kilo. Kecepatan pun nanti kita sudah harus mengetahuinya. Jadi perencanaan ini harus kita ketahui sudah dari perencanaan daripada si pengemudi itu sendiri. Begitu juga kondisi kendaraan, ini sangat penting. Sehingga kendaraan juga kita cek terlebih dahulu. Dan kita juga sudah memperkirakan nanti kita ke Surabaya 750 km. Jadi kita nanti akan berhenti di mana, istirahat di mana. Karena ketentuannya adalah 4 jam seharusnya pengemudi wajib untuk istirahat. Ini agar memulihkan konsentrasi kondisi bagi pengemudi, sehingga jangan sampai dari Jakarta sampai Surabaya yang jarak tempuhnya sampai 750 ditempuh dalam satu gerakan. Ini kan sangat membahayakan. Nah, inilah mempunyai perencanaan. Sedangkan rest area yang ada kita manfaatkan maksudnya untuk itu, untuk istirahat. Setelah badan bugar kembali, silakan lanjutkan kendaraan. Yang terpenting lagi adalah
mematuhi betul-betul aturan ketentuan yang ada. Ya. Di situ sudah jelas. Terutama batas kecepatan ya, terutama batas kecepatan ya. Oke. Kecepatan sekian. Yang Baik. harus ikuti penggunaan seatbelt. Harus ikuti penggunaan seatbelt. Kita harus konsentrasi. Berarti kondisi kita tidak boleh ngantuk, tidak boleh terganggu oleh aktivitas yang lain. Ini insya Allah kalau kita melaksanakan perencanaan itu pasti akan insya Allah akan selamat. Baik. Itu yang kita ini menjadi pembelajaran kita. Mari ini ambil hikmahnya. Ini jangan sampai terjadi kembali lagi pada siapapun. Baik. Itu akibat daripada kurang kehadiran kita karena kita tidak mematuhi aturan lalu lintas. Karena kecelakaan pasti diawali dari pelanggaran. Itu pasti sudah. Baik. Itu terjadi. Baik. Pak Latif, Kombes Pol Latif Usman di Lantas Polda Jawa Timur, kami mewakili para sahabat almarhum dan almarhumah mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan proses di sana ya Pak ya. Ya, Terima kasih, Pak. Nah, juga turut prihatin, semoga kita doakan almarhum bisa diterima di Tuhan Amin. Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Latif, terima kasih. Sosok Vanes dan Bibi ini dikenang oleh para sahabatnya sebagai sosok yang memang sangat baik. Dan ketika ada orang-orang yang sudah tidak bersama dengan kita, yang kita ingat adalah kebaikannya, ya itu yang harus selalu kita kenang. Dari Dika sendiri, tadi Vanes menceritakan betapa dia itu sangat sayang sekali sama Gala, berharap Gala bisa bangga sama dia. Ibu yang sangat luar biasa ya Dik ya. Ibu yang sangat luar biasa, Vanessa sangat luar biasa buat aku. Aku kenal Vanessa dari tahun 2004-an. Waktu itu Vanessa masih kecil banget gitu, masih muda banget. Dan sampai akhirnya kita dekat dan Vanessa bukan cuman sekedar mantan, tapi dia udah menjadi bagian dari keluarga aku. Karena Vanessa selalu cerita apapun gitu, dia dekat sama siapapun dia cerita, sampai terakhir dia dekat sama Bibi pun dia cerita gitu. Dan aku sangat support sekali karena akhirnya Vanessa ketemu sama seseorang yang satu frekuensi sama dia. Iya. Seseorang yang bisa support sama dia. Keren banget Bibi. Di tahun 2019 awal, mungkin itu adalah awal terberat dari Vanessa yang pernah Vanessa alamin gitu. Kita tahu banyaknya cerita, banyaknya warna yang dia laluin. Terus akhirnya aku juga sempat jenguk dia di Surabaya. Terus aku bilang sabar Vanessa, sabar, karena setelah ini saya yakin kamu pasti akan menjadi orang yang sangat hebat sekali. Terus dia akhirnya kembali lagi sama Bibi dan aku sangat bahagia sekali gitu, karena akhirnya Vanessa, ini adalah hadiah dari Tuhan yang telah diberikan. Kamu ketemu sama orang yang bisa pengertian. Terus sampai akhirnya dia menikah, dia punya anak. Dia baru memulai kehidupan yang baru. Dia baru merasakan kehidupan yang baru. Dia baru merasakan keindahan-keindahan yang dia rasakan setelah dia kehilangan momen-momen itu. Dan ini yang membuat aku merasa kayak kejadian kemarin itu membuat aku kayak, ini hasil akhirnya. Ini adalah cerita akhirnya gitu. Ketika dia sudah mengalami masa-masa yang begitu dia ada di lowest point. Jadi aku udah nggak bisa berkata-kata gitu. Tapi yang jelas aku di sini bukan memanfaatkan momen yang ada, tetapi di sini aku hanya pengen bilang Vanessa adalah orang yang sangat hebat sekali. Vanessa orang yang sangat baik sekali, orang yang sangat ceria. Dia sukses. Dia bahkan pernah bilang sama aku tuh nggak mungkin jadi artis kalau misalnya, dia manggil aku aku manggil dia Eca. Aku tuh nggak mungkin jadi artis kalau nggak karena kamu gitu. Dan aku pernah bilang sama Vanessa, bukan karena aku kamu bisa jadi artis, tapi karena memang kamu hebat, kamu berbakat, kamu bisa nyanyi, kamu bisa acting, kamu bisa menjadi presenter, kamu hebat banget gitu. Jadi karena emang kamu sudah ada bakat yang sangat luar biasa, oleh karena itu kamu makanya sukses di dunia ini. Jadi apapun soal Vanessa, di mata aku Vanessa adalah orang yang sangat nice, orang yang ceria. Ini sampai sekarang pun cara dia manggil aku cara dia ketawa-ketawa, cara dia ngejokes pun ini masih terngiang-ngiang gitu. Dan itu membuat aku kemarin tuh kayak shock aja gitu, kayak enggak mungkin ini
Oke, Dwi, masalah demi masalah sempat dialami oleh almarhumah. Kita tahu bersama. Orang luar melihat, terutama gue lah ya, dia itu memang kuat banget ya untuk menghadapi semua permasalahan. Dan kesan yang kita terima orang luar itu, pasti Dwi lebih tahu. Seperti dia bawa diri dia sendiri gitu. Orang-orang yang dia sayangi, orang tua, keluarga, sepertinya ya udah gue fighting sendiri gitu. Setuju, Dwi? Yes. Setuju? Ya, dia hebat banget sih. Maksudnya dia bener-bener fighter banget. Dia bener-bener berjuang untuk keluarganya, dia berjuang untuk mimpinya. Dia ya di luar sana yang ngomong yang tidak terlalu kenal sama Vanessa, mereka tidak tahu kalau Vanessa ini adalah orang yang sangat hebat sekali. Dia bener-bener, udah nggak bisa ngomong lagi deh, maksudnya dia keren banget. Dari awal dulu ketika kalian dekat, bersahabat, bahkan sempat punya hubungan spesial, Dika tahu nggak sih apa cita-cita terbesarnya Vanessa tuh pengen jadi apa? Si Apa Echa sih ini pengennya goalsnya? apa, goals hidupnya? Ingin apa dia? Dia pengen punya masa depan yang baik. Aku rasa itu adalah semua mimpi semua orang. Ya. Tapi yang jelas kita tahu kalau mamanya Vanessa kan memang sudah meninggalkan dia, sudah tidak ada. Jadi dia sangat membutuhkan rasa kasih sayang itu. Iya. Jadi dia besar oleh papanya sama Dedi. Jadi kita tahu sekuat-kuatnya Vanessa, Cewek, berbagai orang dia cewek ya. perempuan yang berjuang berkarir, tapi kita juga ngerasain gitu, dia butuh kasih sayang yang memang mungkin dia udah Betul. hilang Haus dalam akan hal itu. haus akan Iya, hal iya. kasih sayang. Oleh karena itu aku hebatnya dari Vanessa adalah dia selalu setiap kali berpacaran sama siapapun gitu, dia memang selalu setia, orangnya awet gitu. Dan bahkan ketika dia ketemu sama Bibi pun dia pasti sudah merasa kalau dialah orang yang benar-benar dia cari selama ini. Oke, terakhir komunikasi. Kita tuh sering banget komunikasi karena Vanessa tuh sering cerita apapun gitu dari soal bisnisnya dia adalah orang yang tahu berterima kasih pada dasarnya. Dia selalu orang yang selalu sharing tentang apapun. Dia bisnis brownies, dia bisnis sepatu, sendal, apapun dia cerita. Dan Sekarang skincare, karena Iya. ke sana juga Jadi memang brand ambassador. ingin untuk urusan skincare-nya. Gitu. dan dia selalu ingat sama masa-masa lalu gitu. Iya. Kayak ya ini Kak, pokoknya kenangan-kenangan yang dulu tuh dia selalu ingat, dia tahu cara berterima kasih sama Iya, orang. Itu yang paling penting. Yang pasti sama seperti Dwi Andika ya, kita semuanya benar-benar masih nggak percaya ya, masih nggak percaya kehilangan adik-adik kita, Bibi, almarhum Bibi dan juga Vanessa Angel. Dan hari ini episode Kopi Viral ini memang kita persembahkan untuk mengingat bagaimana kenangan bersama dengan dua sahabat kita. Terima kasih Dwi Andika, thank you. Kita doakan selalu supaya mereka diberikan tempat yang terbaik. Diberikan tempat yang terbaik sama Tuhan. Adik-adikku yang baik. Dan supaya Gala juga diberikan kekuatan sama Tuhan. Aku gak bisa ngebayangin bagaimana rasanya. Tapi aku percaya pasti Tuhan memberikan kekuatan buat Gala. Dia anak yang spesial. Kalau apa yang diizinkan Tuhan terjadi, pasti Tuhan memberikan, dan Tuhan punya rencana yang terbaik buat Gala. Gala anak yang spesial. Saat lagi kami akan kembali pemirsa, kita masih punya sahabat-sahabat dan keluarga terdekat yang kehilangan almarhum Bibi dan juga Vanessa Angel. Tetap di Kopi Viral. Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Dara Boy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV.